Penjelasan Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, sabar ini, sifat sabar ini adalah keistimewaan manusia, dikhususkan untuk manusia. Jadi tidak ada sabar pada binatang. Binatang nggak punya sabar, karena binatang itu tidak ada kekuatan untuk melawan syahwat. Ya. Bahkan yang menggerakkan kepada binatang untuk bergerak diamnya itu karena syahwat, keinginan hawa nafsu. Dan sabar ini tidak ada pada malaikat, karena malaikat sudah ya dikhususkan untuk merasa rindu kepada Allah, merasa senang dekat dengan Allah, dan tidak dikuasakan kepada mereka malaikat syahwat yang memalingkan, yang menghalangi dari merasa hadrah, merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibutuhkan untuk melawannya. Dari melawannya itu apa? Itu syahwat dari hadratul jala, dengan tentara yang lain yang bisa mengalahkan akan beberapa yang memalingkan. Adapun manusia, sesungguhnya manusia ini diciptakan pada mula kecilnya dalam keadaan kurang seperti binatang. Budak orok kerletik. Nu dipikah yang korok naon? Tuangeun, leuteun, leres, nyusu. Ayah orok hayang salat. Bener orok atuh. Ya. Allah ciptakan manusia ini pada mula ciptaannya, pada waktu kecil keadaannya kurang seperti binatang. Budak umur 2 tahun, 3 tahun can mikiran hayang ibadah. Ya, leres. Itu amang tuang ngaleut kitu budak. Seperti binatang enggak memikirkan ibadah. Yang penting makan, main, minum, itu binatang. Nah, manusia itu pada mula kecilnya itu seperti itu. Allah ciptakan seperti binatang. Lam yukhlaq illa syahwatul ghidha, tidak diciptakan oleh Allah pada anak kecil melainkan keinginan makanan saja. Yang dipikiran makan, minum, main ketika anak kecil. Yang mana dia membutuhkannya. Kemudian besar sedikit, nampak ingin main-main. Ya, udah bisa jalan, udah bisa lari, ingin main. Itu manusia. Awalnya seperti itu. Terus ingin besar lagi, pakaiannya ingin yang bagus, sepatunya bagus. Manusia. Terus besar lagi, sudah balik, ingin kawin. Kan gitu. Sekarang mah ya kawin. Itu manusia. Allah ciptakan seperti itu. Awalnya manusia itu seperti binatang. Sifatnya itu. Ya, tidak beda seperti binatang, tidak memikirkan ibadah, makan minum main tidur gitu seperti itu. Tidak ada kekuatan kesabaran pada manusia tersebut pada awal kecilnya itu seperti itu. Karena artinya sabar itu adalah peribahasa dari tetapnya, kuatnya tentara di dalam melawan tentara yang akhir, yang terjadi peperangan di antaranya karena berlawanan yang ditetapkannya, yang diinginkannya. Dan tidak ada pada seorang bayi, anak kecil, kecuali tentara hawa nafsu, kama fil bahaim. Jadi ketika kita kecil nih, yang ada di dalam diri kita ini jundul hawa, tentara hawa nafsu. Hayang nate raos tuang, ulin, amang, baju alus gitu gua. Teu mikiran hayang bisa maca kitab, hayang ngaji, hayang naon teu. Seperti binatang. Tetapi walakinna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akan tetapinya Allah Ta'ala bifadlih wa sa'ati judih, dengan karunia Allah, keluasan, itu karunianya Allah. Allah memuliakan anak Adam dan mengangkat derajat manusia dari derajat binatang. Tapi manusia beda. Begitu besar Allah memberikan memuliakan kepada manusia dan mengangkat derajat manusia dari derajat binatang. Bagaimana Allah memuliakannya? Fawakkala bihi inda kamali syakhsih bimuqarabatil bulugh malakaini. Maka Allah menugaskan kepada anak Adam ketika sempurna badannya, sudah dekat baligh.
Sudah sempurna nih, sudah berapa lagi? Mau deket 14 tahun, 15 tahun, ya sudah mendekati balik. Allah tugaskan 2 malaikat. Tuh, Masya Allah, luar biasa manusia. Sampai Allah tugaskan 2 malaikat kepada manusia. Saking mulianya manusia ini. Beda dengan binatang. Binatang gak mulia. Ya, tidak dimuliakan oleh Allah. Beda lagi dengan binatang yang tadi yang dikhususkan. Ini manusia ini Allah muliakan. Dengan apa? Dengan menugaskan 2 malaikat. Ketika dia sudah mendekati masa baligh, Allah tugaskan 2 malaikat. 1 malaikat tugasnya memberi petunjuk. Masya Allah, luar biasa. Kita kalau nggak ngaji nggak tahu gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, penjelasan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Allah saking memuliakan manusia, Allah tugaskan 2 malaikat kepada kita manusia. Yang pertama, malaikat tersebut memberi petunjuk kepada kita. Yang kedua, itu malaikat memperkuat kepada kita. Ditunjukkan yang baik, yang salah, yang bermanfaat, yang membahayakan. Diberi petunjuk. Itu wasilah 2 malaikat. Allah tugaskan kepada manusia 2 malaikat. Malaikat yang pertama tugasnya apa? Menunjukkan, memberi petunjuk. Yang kedua malaikatnya tugasnya apa? Menguatkan. Ini bahaya, jangan dikuatkan oleh malaikat, kasih tahu jangan. Ya. Itu racun. Oh, jangan dimakan, bahaya kan gitu. Itu. Ai sato apaleun racun jeung lain racun. Udah apal. Nu penting mah jukut we. Rek jukut nu batak ngaweurekeun dihakan we. Ai jelema lain ku Allah dikirim 2 malaikat diberi petunjuk. Itu 2 malaikat. Yang pertama tugasnya memberi petunjuk. Yang kedua menguatkan. Maka berbeda manusia dengan bantuan 2 malaikat ini dari binatang. Tuh, manusia dimuliakan oleh Allah. Tinggal kita mau tidak kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mulia, yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.